memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan, rahmat dan kemudahan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang yang insya Allah Allah muliakan. Amin. Sholawat beserta salam semoga kita limpah curahkan selalu kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan diseminasi kegiatan program guru penggerak. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Maranjaya yang telah berkenan untuk mendengarkan atau menerima informasi dari kegiatan diseminasi ini. Adapun materi dari diseminasi ini adalah mengenai budaya positif. Di sini saya harus menyampaikan karena bagian dari tugas guru penggerak untuk mendiseminasikan atau menularkan ilmu sedikit. Mohon maaf, bukan maksud menggurui Ibu dan Bapak karena saya yakin Ibu dan Bapak sudah lebih paham mengenai hal ini. Selanjutnya Pak. Ibu dan Bapak tentu sudah tahu visi sekolah kita. Masih tahu? Masih ingat? Visi sekolah kita apa, Bu? Lupa. Visi sekolah kita yaitu menjadikan sekolah yang berakhlakul karimah dan unggul dalam bidang iptek. Itu yang harus kita junjung. Karena itulah visi sekolah kita. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah kita itu, kita bagaimana caranya melalui budaya positif tersebut. Sebelum kita bahas apa itu budaya positif, saya mengingatkan sedikit mengenai apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sesuai dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut, ya, bukan menuntut pakai M, bukan pakai T, menuntut dan mengembangkan segala kodrat yang ada pada anak-anak kita sesuai dengan kodratnya tadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Itulah yang kita harapkan dari siswa kita, bahwa belajar di SMA Maranjaya mendapatkan kebahagiaan, bukan mendapatkan kesengsaraan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Nah, untuk mewujudkan kebahagiaan anak tersebut, ya, kita harus menciptakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Tentu Ibu dan Bapak sudah tahu yang disebut dengan budaya. Tahu ya Pak, apa budaya? Nah, betul, kebiasaan. Di sini ada tambahan positif, berarti kebiasaan yang positif. Sistem rancangan di sekolah kita tadi sesuai visi untuk mewujudkan sekolah yang unggul dalam berakhlakul karimah dan unggul dalam iptek. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka kita harus menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif bisa terwujud dengan mendukung murid peserta didik kita menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan itu semua, tugas kita yang pertama yaitu dengan menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita kembangkan. Contohnya, saya yakin di sini sudah banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan selama ini, ya. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan itu kita yakinkan ke anak didik kita, ke murid kita, untuk meyakini bahwa yang mereka lakukan dan sepakati bahwa yang mereka lakukan itu adalah suatu nilai kebajikan yang harus dilakukan tanpa karena ada paksaan. Dengan adanya nilai kebajikan yang sudah diyakini dan sudah disepakati tersebut, maka nanti akan menghasilkan budaya positif. Karena dengan terus kontinu menjadi budaya
akhirnya. Contohnya sholat berjamaah, atau di awal pembelajaran melakukan doa dan membaca Asmaul Husna atau ayat kursi. Itu salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang menjadi budaya positif. Dari terciptanya budaya positif tadi, maka akan terciptalah lingkungan yang positif. Untuk menciptakan lingkungan yang positif dengan adanya budaya positif tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan teori kontrol. Nanti kita bisa tahu di mana posisi kita selama ini. Pertama, disiplin positif tujuannya untuk menanamkan motivasi kepada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka pasti punya cita-cita, keinginannya mau jadi apa. Dengan nilai-nilai yang percaya, pasti mereka sebandel-bandelnya anak, pasti mereka tahu apa nilai yang harus dilakukan dengan nilai yang paling baik tersebut. Terus dari disiplin tersebut merupakan bentuk kontrol diri, ya. Jadi kontrol diri, kontrol orang lain itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Nah, kita tanamkan dalam diri siswa bahwa disiplin tersebut adalah dengan cara kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulia mereka? Setiap siswa pasti memiliki tujuan mulia masing-masing. Badenu bader, badenu pinter, kayak pasti punya tujuan dan ingin mencapai kebahagiaan yang sesuai mereka inginkan. Kemudian motivasi. Nah, di sini motivasi tadi sudah dipaparkan di pemaparan dari para wakasek mengenai motivasi. Mana yang selama ini ada dalam diri kita? Apakah termotivasi melakukan suatu kegiatan itu karena termotivasi takut dihukum? Contohnya, ibu bapak menggunakan helm ketika pakai kendaraan. Apa motivasinya? Pakai helm takut polisi atau karena ingin jaga keselamatan? Kebanyakannya karena takut polisi, ya. Contohnya, dari rumah cuma 1 kilo ke sekolah, misalkan dari helm berarti ayah polisi ius. Tapi kalau kita pergi ke kota tanpa ada yang suruh pun pasti menggunakan helm karena takut dihukum polisi, ditilang. Ya, itu salah satu contoh berarti motivasi kita menggunakan helm karena takut ditilang polisi, takut karena ada hukuman. Contoh lain, misalkan kita melakukan sholat karena takut ada hukuman kita masuk neraka. Kalau motivasinya itu berarti kita melakukan kebaikan karena takut mendapat hukuman. Nah, motivasi mana yang ada dalam diri kita masing-masing? Yang kedua, motivasi juga bisa timbul karena ingin mendapatkan penghargaan, reward. Ya, apakah setiap melakukan kebaikan itu karena ingin dapat penghargaan? Kumaha hakenya. Oke, mendapatkan penghargaan. Contoh, kita sholat karena ingin masuk surga, bukan karena hal lain. Contoh lainnya, tadi menggunakan helm karena supaya tidak ditilang karena takut dihukum, atau misalkan kita masuk ke kelas karena takut ditegur oleh Bapak Kepala atau oleh Pak Eri, ya, bisik Pak Eri langsung nyumpingan Bapak kundang teka kelas. Nah, itu berarti motivasi mengajarnya bukan karena dari dalam diri. Motivasi itu ada dari dalam diri atau internal, ada juga dari luar atau eksternal. Nah, yang 1 dan 2 ini adalah eksternal. Yang paling bagus adalah nomor 3, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri sesuai dengan yang diinginkan, dan karena melakukan itu karena ingin menghargai diri. Itu berarti munculnya dari internal. Itulah yang harus kita gali. Sebelum ke siswa, gali dulu motivasi kita melakukan kebaikan itu karena untuk apa? Takut dihukumkah? Karena ingin mendapatkan penghargaankah? Atau karena ingin menghargai diri dan ingin memiliki nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan kepercayaan kita? Kita introspeksi saja mana yang akan kita gunakan. Berikutnya, untuk mewujudkan budaya positif lainnya, posisi kontrol
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di manakah posisi kita selama ini? Di pembuat merasa bersalah, Pak Ari? Teman, oke. Ada yang merasa menjadi sebagai penghukum? Manajer. Ada. Yang sebagai penghukum coba siapa? Ada murid salah tanpa ditanya langsung. Ciri-ciri guru penghukum itu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, kasar. Atau ujungnya awas ya, mun isu kaberangan deui. Itu ciri penghukum. Ciri pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah lebih baik dari penghukum. Bisa kita mendekati siswa tersebut, nyarios nama leuleui, tapi bahasanya nyelekit. Gitu ya. Nyariosnya leuleui, misalkan kamu tidak sekolah, tahu nggak ini salah? Gimana perasaan orang tua kamu? Oh, sampai dibayangkan anaknya sampai nangis. Wah, berhasil anak nangis. Jadi anak kan rasa bersalah, nyanyi abis ke sekolah, gini rasa bersalah gitu. Nah, gimana ya posisi kita? Terus yang ketiga, teman. Kita menganggap siswa itu teman, ya, teman seperjuangan atau teman apa? Main game mabar, ya. Misalnya kalau dengan teman berarti ada sisi positifnya juga ya. Kita bisa dengan mudah mendekati dia. Tapi ada negatifnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, pasti nanti jadi ibu mah bukan teman saya lagi sekarang, pasti keluar kata itu dari anak, ya, karena dia sudah merasa bestie sama Bu Ida. Pas Bu Ida kamu salah ngasih tahu ada yang salah, Ibu Ida nama bukan bestie, barudan marahan. Pernah tidak ibu bapak diperlakukan seperti itu oleh siswa? Ya, kalau kita memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, ini lebih baik dibandingkan dengan yang nomor 1, 2, dan 3. Pemantau itu misalkan ada siswa yang kesiangan atau siswa merokok misal, dinasihati dengan baik-baik, dipantau, nanti dikasih jeda sampai kapan dia akan berubah, dicatat. Kalau di kita itu pernah ada poin kesalahan, ya, tapi kelemahannya ketika poin kesalahannya sudah numpuk sampai beribu-ribu tersebut poin kesalahannya, nah tindak lanjutnya itu yang terkadang kurang terakomodir. Nah, itu berarti di situ fungsinya kita sebagai pemantau. Dan yang paling baik itu kita harus berfungsi sebagai manajer. Tentunya Ibu dan Bapak tahu ya apa manajer. Jadi kita bisa sebagai pemantau, dan manajer itu mencakup seluruhnya. Tapi yang lebih baik itu hindari menghukum, ya, karena menghukum akibatnya akan memang jerak saat itu, tapi efeknya akan terbawa lama. Ada pernah satu cerita ketika ada alumni nyapa gurunya, "Ibu kenal saya enggak?" "Siapa ya?" "Oh enggak," kata gurunya, lupa lagi, "Saya alumni SMA Jaya, saya pernah belajar dengan ibu." Yang dia kenang bukan kebaikannya, "Saya pernah diberdirikan ibu." Padahal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Berarti dia merasa benar-benar terhukum saat itu. Mungkin saat itu dia tidak akan pernah lupa. Nah, betul kan, kalau kita menjadi penghukum, benak anak akan selalu mengingat apa yang pernah kita lakukan. Nyambung dengan cerita Pak Erik tadi, karena yang anak, meskipun anak sepertinya tidak merekam, tapi ternyata ketika mereka bertemu antar alumni, mereka merecall kembali apa yang telah kita lakukan, kebaikan ataupun keburukan, apalagi pernah dihukum, pasti muncul dalam ingatan mereka. Mari kita sama-sama untuk berhenti menjadi guru sebagai penghukum, sama-sama kita menjadi guru sebagai manajer, minimalnya menjadi pemantau. Hukuman dan penghargaan ini masih berlaku di sekolah kita tanpa disadari. Apakah hukuman dan penghargaan itu baik? Ya, termasuk dalam pramuka kami selalu memberikan penghargaan atau reward. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini seperti tertampar. Ternyata kasih penghargaan itu sama dengan memberi hukuman. Ya, hukuman itu sifatnya spontan. Misalkan kita melihat siswa yang kesiangan atau yang tidur di dalam kelas, spontan apa yang kita kerjakan atau
tindak apa yang kita berikan kepada siswa, itulah hukuman. Apalagi kalau sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, sebaiknya tidak dilakukan. Itu hukuman tidak terencana, ya. Sementara kalau penghargaan itu diberikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Contoh, misalkan ada kejuaraan akan mendapatkan penghargaan apa. Nah, ternyata hukuman dan penghargaan dampaknya sama-sama negatif terhadap motivasi diri kita. Jadi kita biasakan untuk melakukan nilai kebaikan bukan karena ada iming-iming, bukan Pak Haji Amin, iming-iming hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, ya. Nah, kenapa anak di sekolah kita cenderung melakukan pelanggaran atau kesalahan? Itu semua didasari karena setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Ketika anak atau kita sebagai guru melakukan kesalahan, mungkin dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Di antaranya kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Silakan ibu bapak bisa bandingkan ketika ada anak yang broken home di rumahnya, pasti kelakuannya, apalagi kalau yang misalkan dia sudah sangat labil, pasti kelakuannya ada yang menunjukkan sikap ingin dikasayangi dan dikasihani. Berarti kebutuhan kasih dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Berikutnya penguasaan. Anak yang biasanya ngajeger, berarti kebutuhan untuk penguasaannya belum terpenuhi. Terus kebebasan. Nah, kebebasan contohnya ketika kita belajar, ketika kita ngasih pembelajaran di depan, anak di belakang sembunyi-sembunyi main game. Nah itu ya, suatu saat, sewaktu-waktu kita harus memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang terarah agar kebutuhan dasar dari anak kita, anak didik kita bisa terpenuhi dalam kebebasannya. Kalau misalkan kebutuhan dasar kebebasannya tidak terpenuhi, akibatnya akan mendapat atau mencarinya secara sembunyi-sembunyi atau menghalalkan segala macam cara atau mengganggu orang lain. Jadi ulah serius deh lagi belajar, ulah sampaikan memberikan materi maaf bukan mengingatkan. Misalkan kasih tugas yang di luar batas kemampuan tadi seperti Bu Cucu, agar anak bahagia ya. Jadi tugasnya disesuaikan gitu. Yang terakhir kesenangan. Nah ini kebutuhan dasar. Tidak ada orang yang tidak ingin hidup senang dan hidup bebas. Mudah-mudahan kita Bapak dan Ibu guru bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar manusia tersebut ya. Dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar tersebut, maka akan tercipta budaya positif dan lingkungan positif sehingga tidak ada anak yang berbuat onar. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib? Sekolah kita punya tata tertib. Dari tata tertib tersebut kita cantumkan atau kita tarik dari tata tertib dua lembar itu ya yang sudah disebarkan oleh Wakasek Kesiswaan. Tata tertib yang disebarkan itu kan dari satu pihak, dari pihak sekolah. Nah, agar siswa mampu melaksanakan tata tertib tersebut, Bapak Ibu wali kelas tolong buat rubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, datang tepat waktu, terus misalkan mengenakan seragam sesuai ketentuan. Di situ ada diskusi antara kita sebagai guru dengan siswa, sehingga ada penekanan apa yang harus dilakukan. Misalkan tidak dandan berlebihan untuk perempuan, mengenakan seragam sesuai ketentuan, atau misalkan mengenakan sepatu hitam. Jadi tata tertibnya tidak hanya sebatas tata tertib jadi hiasan sekolah saja, hiasan kelas saja. Maka kita, saya yakin Bapak dan Ibu guru juga sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas tersebut nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas. Hal positif apa yang harus dikembangkan oleh siswa tersebut di dalam kelas? Pada umumnya hal positifnya sama, tapi mungkin ada tambahan dari masing-masing kelas. Ini lebih baik dibuatnya oleh wali kelas. Guru yang lain tinggal mengikuti, oh apa keyakinan kelas yang ada di kelas ini. Ini harus terpampang. Selama ini kita membuat kesepakatan kelas hanya berupa lisan. Sebaiknya ada
sudah saya praktekkan di 12 MIPA 1, mohon maaf Bu Haji Wiwi ya, saya pinjam kelasnya. Kemudian di kelas 12 MIPA 2 dan di kelas 12 MIPA 4. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Hasil kesepakatan saya dengan anak didik dan keyakinan kelas tersebut bisa direvisi kalau ada beberapa poin yang sudah tidak sesuai. Ada permintaan dari anak, gini, Bu boleh nggak ngemil sambil belajar? Silahkan, asal ulah ngeliwat kalau ya. Atau ngemilnya yang sopan, jangan sampai saya balik badan waktu, ya. Jadi ada etikanya. Nah itu boleh disepakati kalau misalkan seluruhnya sepakat. Tapi ada anak yang mengajukan, Ibu kalau lagi ulangan tolong duduk manis, jangan berkeliling ke guru yang lain. Kenapa kita jadi stres katanya? Kenapa harus duduk manis gitu kata anak-anak? Ya kita kalau ketika kita membuat keyakinan kelas, kita pun harus perkuat argumen kita agar bukan anak kalah ya, tapi anak memahami apa tujuan positif dari hal positif tersebut. Jadi tapi tetap harus hasil kesepakatan bersama. Setiap kelas beda-beda. Kelas MIPA 1 ada 14 poin, MIPA 2 ada 15 poin, MIPA 4 lebih banyak karena anaknya lebih kritis, ada kurang lebih 17 poin. Ya. Jadi apa keinginan kita silakan dan sepakati bersama. Jadilah keyakinan kelas. Ini adalah sebagai kontrol ketika anak melakukan kesalahan atau ada konflik. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah untuk menanggulangi ketika anak berada dalam atau melakukan kesalahan. Tadi kalau kita sebagai penghukum, nah sebaiknya kita lakukan restitusi. Mungkin Ibu Bapak sudah tahu apa itu restitusi. Ada yang tahu Ibu Bapak? Restitusi itu merubah dan mengembalikan kepercayaan diri anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan kamu salah, kamu harus ini, bukan. Tapi anak diajak bicara, kira-kira tindakan kamu ini salah atau benar. Kemudian kata anak salah, sebaiknya supaya hal ini tidak dilakukan harus apa? Jadi anak mencari pemecahan masalah dari masalah yang mereka hadapi. Misal, kamu kenapa tiap hari tidur di kelas? Alasannya kenapa? Bisa, Bu, saya tiap malam main game. Kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan agar tidak ngantuk di dalam kelas? Jadi solusi itu keluar dari diri mereka sendiri dengan bantuan dan arahan kita. Karena kalau kita terus nyuruh, anak akan merasa terkekang. Nah, segitiga restitusi tahapannya pertama menstabilkan identitas, maksudnya menanyakan apa alasan dari siswa tersebut melakukan atau mengkonfirmasi bahwa anak tersebut melakukan kesalahan. Misalkan Bu Devi tadi di kelas main HP, betul? Validasi ya. Ini melakukan menstabilkan identitas, misalkan. Jadi betul tidak bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, yang berikutnya ini yang kedua, validasi tindakan. Kira-kira kalau tindakan tersebut salah atau benar. Nah, jadi anak juga tahu nanti ini salah misalkan. Dan yang terakhirnya menanyakan keyakinan, masuk ke keyakinan kelas. Lihat di keyakinan kelas, boleh tidak main HP selama pembelajaran? Oh, tidak boleh, Bu. Berarti kita kan sudah sepakat selama belajar tidak boleh main HP kecuali di waktu-waktu tertentu. Ini segitiga restitusi yang saya tahu sepertinya sudah sering digunakan oleh guru BP. Ya, karena guru BP biasanya tidak langsung menjudge siswa tersebut salah. Nah, jadi menstabilkan dulu identitas, mengembalikan dulu rasa percaya diri, dan mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, demikian tadi Ibu Bapak dari beberapa poin yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa maju bersama agar tercipta visi sekolah kita yang tadi mewujudkan sekolah yang berakhlakul karimah dan unggul dalam bidang iptek. Dengan tahapan-tahapan tadi, mari kita rubah posisi kontrol kita